Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi bersama kami di channel Selevel Kulineri. Kamu pasti sepakat kalau Surakarta atau Solo merupakan kota wisata dengan segudang daya tarik yang mampu memikat hati siapapun. Salah satu alasannya Solo masih mempertahankan sistem kerajaan layaknya kota Jogja. Melihat kondisi tersebut, maka nggak heran jika budaya di kota ini masih lestari sampai sekarang. Selain kaya akan cerita sejarah dan budaya, kuliner Solo juga sangat bervariasi serta terkenal memiliki cita rasa yang lezat. Berikut deretan makanan khas Solo yang legendaris dan wajib buat kamu coba. Apa saja? Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda like, komen, dan subscribe channel Selevel Kulineri agar Anda mendapatkan update terbaru dari kami. Baik, mari kita lanjutkan. 1. Selat Solo. Selat Solo, itulah nama salah satu makanan khas Solo yang sudah ada sejak era kolonial Belanda. Kata selat berasal dari bahasa Belanda yaitu selatje yang berarti daging hasil sembelihan yang diiris kecil-kecil. Karena pengucapannya yang sulit, masyarakat Solo kemudian menyebutnya dengan nama selat. Selat Solo memiliki bentuk mirip dengan olahan steak. Bedanya, selat Solo punya cita rasa yang unik karena memadukan olahan khas Nusantara dan Eropa. Sepiring selat Solo umumnya terdiri atas potongan daging sapi bagian khas luar, buncis, kentang, selada, wortel, telur rebus, serta acar bawang dan timun. Setelah itu kuah kecap gurih manis ditambahkan bersama mayones sebagai pelengkap. 2. Nasi liwet. Rekomendasi makanan khas Solo selanjutnya adalah nasi liwet. Kuliner ini sering dikaitkan sebagai simbol penolak bala sekaligus lambang kebersamaan. Dulunya nasi liwet merupakan hidangan khas bagi keluarga istana di Solo, meski kabarnya asal-usul nasi liwet justru berasal dari kalangan rakyat biasa. Seporsi nasi liwet terdiri atas nasi gurih, telur rebus, tahu dan tempe bacem, suiran ayam ungkep, sambal goreng ati, sayur labu siam, dan kuah santan kental. Rasa gurih yang ada pada nasi liwet berasal dari beras yang dimasak bersama santan kelapa dengan tambahan rempah, daun salam, daun pandan, dan serai. 3. Timo. Di Solo, timo biasa disantap untuk sarapan ataupun makan siang. Sejumlah pakar sejarah sepakat kalau asal-usul timo nggak lepas dari kuliner khas etnik Tionghoa yaitu sup kimo. Seiring berjalannya waktu, olahan ini lalu dikenal dengan sebutan timo oleh masyarakat Solo. Ketika dimakan, kuah timo mampu memberikan gabungan rasa antara sup dan soto. Bumbu untuk membuat timo pun terbilang sederhana. Kuahnya terbuat dari kaldu ayam yang dimasak bersama rempah-rempah seperti lada, pala, dan bawang putih. Sementara isian timlo terdiri atas mie sohun, ayam, telur semur, ayam suwir, wortel, jamur, dan telur gulung. Gak ketinggalan taburan bawang goreng juga ditambahkan biar rasa kuahnya makin sedap. 4. Sup matahari. Sup matahari termasuk kuliner langka di kota Solo. Nama matahari dipakai karena penyajiannya dibuat mirip seperti bunga matahari. Bagi masyarakat sekitar, sup matahari merupakan simbol harapan bagi pasangan yang menikah. Oleh karena itu, gak heran kalau hidangan ini banyak disajikan di acara pernikahan. Sup matahari terbuat dari campuran jagung, kentang, wortel, jamur kuping, daging ayam, telur dadar. Sedangkan kuahnya dimasak dengan bawang merah dan bawang bombay yang ditumis. Lalu terdapat tambahan gula, garam, merica, dan air. Kalau kamu penikmat makanan pedas, kamu bisa menambahkan sambal saat menyantap sup matahari. 5. Tengkleng. Hidup dalam tekanan kolonial Jepang membuat masyarakat Solo saat itu kekurangan bahan pangan. Dalam kondisi tersebut, nggak mau mereka perlu memutar otak untuk membuat olahan yang mengenyangkan perut. Akhirnya jeroan dan tulang kambing pun jadi pilihan. Dulu kedua bahan tersebut dianggap sebagai limbah yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum kecil untuk membuat makanan. Nah, itulah awal mula terciptanya tengkleng. Penamaan tengkleng sendiri diambil dari bunyi kleng. Kleng. Kleng yang timbul saat santapan ini disajikan di atas piring yang terbuat dari gebreng, material mirip seng. Kalau sekarang, seporsi tengkleng memiliki isian yang lebih bervariasi. Selain menggunakan tulang dengan daging yang masih menempel serta jeroan, kamu juga bisa menambahkan kuping, pipi, dan mata kambing sebagai pelengkap. Untuk isian yang lebih ekstrem, beberapa penjual menawarkan tengkleng berisi kepala kambing. 6.
Brambang asam. Kalau Madiun punya pecel sebagai kuliner khasnya, di Solo kamu bisa menemukan brambang asam. Hidangan sederhana ini punya cara penyajian mirip dengan pecel. Kalau pecel diisi oleh beberapa jenis sayuran, brambang asam hanya memakai daun ubi jalar atau jeglor yang direbus. Selain itu, bahan untuk membuat bumbu brambang asam juga berbeda dari pecel. Bumbu brambang asam terbuat dari bawang merah atau brambang yang dibakar, lalu ditumbuk bersama asam jawa, terasi, cabai, dan gula jawa. Brambang asam biasa disajikan menggunakan pincuk daun pisang dengan tempe gembus, yaitu varian tempe yang terbuat dari ampas tahu, sebagai pendamping. Bagi masyarakat Solo, brambang asam adalah camilan yang disantap menjelang makan siang. 7. Sate kere. Dalam bahasa Jawa, kere artinya miskin atau nggak punya uang. Sementara kuliner sate kere muncul ketika rakyat pribumi di zaman pendudukan Belanda ingin menyantap sate, tapi nggak mampu buat beli daging. Saat itu daging termasuk makanan mewah yang hanya bisa dinikmati oleh para penjajah dan kaum priai. Seolah nggak ingin berputus asa dengan keadaan yang ada, masyarakat Solo di masa tersebut pun mulai berkreasi untuk membuat sate dari bahan yang mereka miliki, yaitu gembus, ampas tahu, atau jeroan sapi. Akhirnya, lahirlah sate kere ini. Itulah 7 kuliner legendaris khas Solo yang gak boleh kamu lewatkan saat berkunjung ke kota ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalam.